Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha kuat, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha mengetahui, yang mengetahui selain Allah ialah pencari pengetahuan. Salawat berbingkaikan salam selalu kita haturkan sebagai tanda terima kasih kita kepada sang revolusioner sejati, ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lewat perantaraan beliaulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta peserta dan penonton virtual dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membangun Kesadaran Pencegahan Bencana. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya bencana alam adalah suatu hal yang mesti terjadi, sebab bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya itu merupakan proses dari fenomena alam itu sendiri, tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada kaitannya dengan perbuatan tangan umat manusia. Ini merupakan pemahaman dan pandangan orang-orang yang tidak percaya akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula orang yang mengatakan bahwasanya bencana alam adalah tanda marahnya alam kepada umat manusia. Dan untuk meredam kemarahan alam tersebut, kita harus memberikan sesuatu sebagai bentuk persembahan kepada alam. Ini merupakan pemahaman orang-orang yang masih terpengaruh oleh ajaran animisme dan dinamisme. Sedangkan dalam konsep ajaran Islam, apapun yang terjadi di permukaan bumi ini itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita sering dikejutkan dengan berbagai bencana alam yang sering menimpa Indonesia. Tak terkecuali negara-negara maju seperti Jepang, Cina, Eropa, dan Amerika. Bahkan di negara kita sendiri masih segar dalam ingatan kita bencana-bencana yang silih berganti menghantam Indonesia. Tsunami di Palu, gempa di Lombok, dan banjir bandang di Masamba. Yang menyedihkan ialah semua itu dipandang terjadi begitu saja, tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan alam semesta ini, tanpa ada kaitannya dengan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Perilaku manusia yang sering lalai dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara kita yang mencari hukum selain hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di balik itu semua terdapat alasan yang sangat kuat kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana tersebut kepada umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta peserta dan penonton virtual dimanapun Anda berada, bencana yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan peringatan kepada sekelompok orang yang masih terus-menerus melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Dan perlu kita ketahui bahwasanya bencana yang diturunkan Allah itu bukan hanya ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tapi juga berdampak bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka dapat kita simpulkan, untuk orang yang melakukan kemaksiatan itu merupakan peringatan dari Allah, dan untuk orang yang tidak melakukan kemaksiatan itu merupakan ampunan dosa atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada di antara kita yang ragu tentang masalah maksiat merupakan salah satu penyebab turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikarenakan karena seringnya kita melihat orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberinya kenikmatan. Maka perhatikan perkataan para ulama dalam masalah ini. Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada seseorang, tapi orang itu masih terus-menerus melakukan kemaksiatan, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Qalam ayat 44 sampai 45 yang berbunyi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun.
akan kami hukum mereka dengan berangsur-angsur dari arah yang mereka tidak ketahui. Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku amat teguh. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta para peserta dan penonton virtual dimanapun Anda berada. Indonesia yang dikenal dengan negara mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi kenapa bencana terus-menerus menghantam negeri ini? Wahai rakyat Indonesia, dosa apa yang telah kita lakukan, maksiat apa yang telah kita biarkan sehingga bencana terus-menerus menghantam negeri ini? Negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar, peningkatan jumlah masjid yang besar setiap tahunnya, justru tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas umat dan bangsa ini. Sudah tidak asing lagi bagi kita melihat sebagian perilaku masyarakat Indonesia yang tidak mencerminkan perilaku keislaman. Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, dan tindak perilaku kejahatan seolah-olah menjadi tontonan biasa di negeri kita ini. Ada yang salah dengan umat dan bangsa ini. Lupakah kita apa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan kaum Ad diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum Nabi Lut yang diazab dengan gempa bumi dan hujan batu. Kaum Madian yang diazab dengan udara yang sangat panas dan akhirnya binasa. Dan apa pula yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah? Tentu jawabannya adalah dosa dan maksiat. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah dan takutlah kepada Allah. Berhati-hatilah dari sikap lalai mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah dari sikap lalai mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berhati-hatilah dari sikap lalai mengenal sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah memperingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi sebagai berikut. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk memiliki
dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta para peserta dan penonton virtual dimanapun Anda berada. Sebagai seorang mukmin sejati, kita harus meyakini bahwasanya apapun bencana yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus meyakini apapun yang menimpa kita, bencana apapun yang menimpa kita, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tujuan dan maksud tertentu. Wahai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap bencana yang menimpa kita itu adalah perbuatan akibat dari tangan kita sendiri. Marilah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, ujian dan bencana. Kami mengajak diri kami pribadi dan seluruh saudara-saudariku sekalian agar marilah kita bersatu jalan Allah Subhanahu wa taala, saling bergandengan tangan dalam menegakkan syariat Allah dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Marilah kita berdoa supaya negeri kita dijauhkan dari permusuhan dan perpecahan dan dijadikan sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. That's all my speech. My what I have delivered is useful for us. I do apologize if during delivering is my speech I made many mistakes. Thank you very much for your nice attention. Sadaqallahul azim. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha agung. Hadanallahu ila siratil mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.